Alhamdulillah, assalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Lum'atul I'tiqad, dan sekarang kita pada pertemuan ke-9. Setelah kita membahas perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i terkait sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis akan menukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan nanti Umar bin Abdul Aziz, Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i. Dan ini seharusnya bagi ahlu sunnah wal jamaah, yang dimana mereka mengaitkan ilmu-ilmu mereka dengan para salaf bersama mereka, maka berjalanlah bersama mereka. Karena kita penuh dengan kekurangan, maka kita harus bersama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang telah mendahului kita, yang sudah teruji keilmuannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Wala tabtadi'u, janganlah kalian membuat hal yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan, ya, telah dicukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ikuti saja, jangan membuat hal yang baru, sudah cukup apa yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian waqala Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu taala, kif haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana berhenti kaum, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Berhentilah di mana Nabi dan para sahabatnya berhenti. Fa innahum an ilmin waqafu, karena sesungguhnya mereka berdasarkan ilmu berhenti. Ya, berhenti yang mereka itu berdasarkan ilmu. Wa bi basarin nafidhin kaffu, dan dengan pandangan yang tajam mereka berhenti. Wahum ala kashfiha kanu aqwa, wa bil fadli law kana fiha ahra. Wahum ala kashfiha, dan mereka Nabi dan para sahabatnya ala kashfiha, untuk menyingkapnya itu mereka lebih kuat. Para sahabatnya ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah memiliki ilmu yang luas, Allah memiliki sifat mencintai, ridha. Mereka berhenti di situ, ya udah cukup. Karena mereka berhenti dilandaskan dengan ilmu, dengan pandangan yang tajam. Padahal mereka kalau ingin menyingkapnya lebih kuat, lebih mampu untuk menyingkap apa makna dari mencintai. Oh, ini dia kalau tangan maksudnya kekuatan. Mereka lebih kuat untuk menyingkap itu, tapi mereka tidak. Berarti mereka berhenti di atas itu, dan berhentinya mereka dilandaskan dengan ilmu, berdasarkan dengan ilmu, pandangan yang tajam. Wabil fadl law kana fiha ahra, dan dengan keutamaan, yang dimana mereka lebih patut mendapatkan keutamaan. Kalau memang ada di dalamnya terdapat keutamaan, ya, wabil fadl, dan dengan keutamaan, law kana fiha, jika memang ada di dalamnya keutamaan, law kana fiha, kalaupun fiha, di dalamnya, yaitu terdapat keutamaan, ahra, mereka lebih patut mendapatkannya.
Jadi kalau memang menyingkap sifat-sifat Allah, tangan maksudnya kekuatan, Allah turun maksudnya turun malaikatnya, Allah datang maksudnya yang datang itu adalah perintahnya, maka mereka lebih giat lagi, lebih pantas lagi, lebih semangat lagi untuk mendapatkan hal itu. Tapi mereka tidak. Berarti menunjukkan hal itu bukanlah ilmu. Fala in kultum, jikalau kalian mengatakan hadatsa ba'dahu, telah membuat hal yang baru setelah mereka, tangan kekuatan, tangan nikmat, maka apa? Fama ahdatsahum illa man khalafa hadiyahum, maka tidaklah fama ahdatsahu, orang yang membuat suatu hal yang baru setelahnya, illa man khalafa hadiyahum, kecuali orang yang menyelisihi petunjuk mereka. Jadi kalau ada orang yang menyelisihi para sahabat, berarti mereka adalah orang-orang yang menyelisihi mereka, membuat suatu hal yang baru, nggak pernah disampaikan, nggak pernah diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang menyelisihinya. Waraghiba an sunnatihim, dan benci terhadap sunnah mereka. Walaqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi. Walaqad wasafu, sungguh mereka Nabi dan para sahabatnya telah menjelaskan minhu ma yashfi, yaitu yang memadai, yang sudah cukup. Wa takallamu minhu bima yakfi, dan menjelaskan darinya dengan apa yang mencukupi. Jadi apa yang dijelaskan, apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan para sahabatnya sudah cukup, memadai. Maka fama fauqahum muhassir, orang yang lebihi Allah, maka fama fauqahum, sesuatu yang di atas mereka, yaitu melebihi mereka, muhassir berarti dia melampaui batas. Apa-apa yang melebihi mereka, muhassir, maka dia melampaui batas. Wa madunahum muqassirun, ya muhassirun itu muhassirun, muqassirun. Dan apa-apa yang di bawah mereka, maka dia adalah muqassir, menyepelekan. Jadi sudah tolak ukurnya Nabi dan para sahabatnya. Orang yang melampaui Nabi dan para sahabatnya berarti dia terlalu melampaui batas, hulu. Tidak boleh dalam agama hulu. Orang yang di bawah mereka, Nabi dan para sahabatnya, maka orang tersebut muqassir, menyepelekan agama. Laqad qassara anhum qaumun fajafau wa tajawazahum akharuna faghalau. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, laqad qassara anhum, sungguh telah menyepelekan dari mereka suatu kaum, fajafau, lalu mereka jatuh. Atau jafau juga bisa berarti bermudah-mudahan. Laqad qassara anhum qaumun, ada suatu kaum menyepelekan mereka, Nabi dan para sahabatnya, fajafau, lalu mereka jatuh, bermudah-mudahan. Watajawazahum akharuna faghalau, dan yang lain tajawazahum, melampaui mereka, maka ghalau, mereka itu berlebih-lebihan, ekstrim. Ghalau itu berlebih-lebihan, ekstrim, keras. Ya, orang yang melebih atau melampaui Nabi dan para sahabatnya, maka dia ekstrim, keras, berlebih-lebihan. Dan kita tahu bagaimana ada 3 orang datang ke rumah Nabi SAW. Ja'a thalathatu rahtin ila baitin Nabi SAW, fasala an ibadatin Nabi. Ada 3 orang datang menuju rumah Nabi SAW dan mereka fasalu an ibadatin Nabi, mereka bertanya tentang ibadah Nabi.
Lalu dijelaskan ibadah Nabi seperti ini. Faka'annahum taqalluha, seakan-akan tiga orang tersebut menyepelekan ibadah Nabi. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, "Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di mana kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Maka sebagian mereka mengatakan, kalau begitu saya akan puasa dan tidak akan pernah berbuka. Nabi puasa berbuka, ya Nabi kan udah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti kalau saya akan melebihinya, akan melampauinya, puasa setahun penuh, nggak akan pernah berbuka. Lihat, berlebih-lebihan, ekstrim, keras. Nabi SAW, beliau sholat malam kemudian tidur, dan orang tersebut menyepelekan, meremehkan. Ya Nabi kan dia udah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dia ingin melampaui Nabi. Ya udahlah kalau begitu saya akan sholat semalam suntuk sepenuhnya, nggak akan tidur. Keras. Nabi SAW menikah. Ya Nabi kan sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Oleh karena itu saya tidak akan menikah selama-lamanya. Berlebih-lebihan. Lalu apa? Datang Nabi SAW dan mengatakan, kalian mengatakan ini dan ini. Kemudian apa kata Nabi SAW? "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Sebelumnya beliau mengatakan, ketahuilah sungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian diakhiri, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, tidak mau mengikuti sunnahku, berlagak sok ingin melebihi sunnahku, ingin lebih hebat daripada sunnahku, falaysa minni, maka dia bukanlah bagian dariku. Oleh karena itu di sini dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, laqad qassara anhum qaumun fajafau, ada suatu kaum menyepelekan mereka lalu fajafau, mereka jatuh, mereka jadi bermudah-mudahan. Wa tajawazahum akharuna faghalau, dan yang lain tajawazahum, melebihi mereka, faghalau, lalu mereka apa? Berlebih-lebihan, ekstrim, keras. Kayak tadi, saya akan sholat semalam pun suntuk, nggak pernah tidur. Saya akan puasa selama 1 tahun penuh, nggak pernah berbuka. Saya tidak akan pernah menikah, keras. Dan itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Nabi SAW. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqimin. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, Nabi dan para sahabatnya, fima baina dzalik, di antara hal itu, yaitu di antara menyepelekan dan di antara berlebih-lebihan. Berarti apa kata lainnya? Pertengahan. Nabi puasa kemudian beliau berbuka. Nabi menikah. Nabi salat malam kemudian beliau tidur. Pertengahan, tidak menyepelekan dan tidak berlebihan. Para sahabatnya pun seperti itu. Wa innahum fima baina dzalik, dan sesungguhnya mereka berada di antara itu. La'ala hudan mustaqimin, benar-benar di atas petunjuk yang lurus. La'ala, ya, benar-benar di atas. Ala di atas. Hudan mustaqimin. Wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i, berkata Imam Abu Amr al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara' ar-rijali wa in zakhrafuhu laka bil qawli." Antum udah ada harakatnya belum itu? Belum. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara' ar-rijali wa in zakhrafuhu laka bil qawli. Apa kata Imam Abu Amr al-Auza'i? Alaika bi athari man salaf, wajib atasmu berpegang teguh dengan athari man salaf, jejak orang terdahulu, yaitu Nabi dan para sahabatnya.
Wa in rafadaka nasu, walaupun manusia menolakmu. Rafadha itu menolak. Walaupun manusia menolakmu, tetap berpegang teguh dengan jejak orang terdahulu Nabi dan para sahabatnya. Walaupun manusia menolakmu, mencacimu. Wa iyyaka wa ara'ar rijali, jauhilah, berhati-hatilah kamu. Iyyak itu jauhilah, berhati-hatilah kamu. Wa ara'ar rijal, terhadap pendapat-pendapat manusia. Ya, jadi ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Jangan fanatik buta dengan pendapat manusia, sehingga kalau ada pendapat manusia yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, dia tetap mengikuti pendapat orang tersebut. Jauhi hal yang seperti itu, kata Imam Abu Amr Al-Auza'i. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasinya. Zakhrafuhu, mereka menghiasinya, laka untukmu, bil qauli, dengan ucapan-ucapan. Jauhi, tinggalkan pendapat manusia walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan untukmu itu. Maka tetaplah berpegang teguh dengan jejak para salaf. Itu perkataan Imam Abu Amr Al-Auza'i. Kemudian kita masuk ke syarah. Asy-syarhu qala syari rahimallahu taala al-atharu al-waridatu fit targhibi bis sunnati wat tahdhiri minal bid'ati. Al-atharul waridatu, asar-asar yang datang, fit targhib bis sunnah, dalam anjuran wajib berpegang teguh dengan sunnah. Wat tahdhiri minal bid'ati, dan berhati-hati dan menjauhi dari kebid'ahan. Berhati-hati dan menjauhi dari kebid'ahan. Yang pertama, min aqwalis sahabati, dari perkataan para sahabat radhiyallahu alaihim. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud. Jadi di sini Syekh akan memulai dari perkataan sahabat, kemudian tabi'in, dan dilanjutkan setelahnya orang-orang setelahnya. Jadi perkataan Ibnu Mas'ud, apa perkataan Ibnu Mas'ud? Coba kita lihat, biar antum benar-benar paham. Apa perkataan Ibnu Mas'ud? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, itu perkataan Ibnu Mas'ud. Nah, kita lihat lagi ke syarah. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, as-sahabiyul jalilu, al-mutawaffa sanata 32 lil hijrah an bid'in wa sittina sanatan. Ibnu Mas'ud berkata, beliau adalah sahabat yang mulia. Al-jalil itu mulia. Al-mutawaffa, yang diwafatkan pada tahun 32 Hijriah. Jadi wafat Ibnu Mas'ud tahun 32 Hijriah. Umur beliau 60 tahun lebih. Ya, bid'un itu 3 sampai 9. Bid'un berapa Khalil? 3 sampai 9. Ya, berarti 60 tahun lebih. Umur beliau itu 60 tahun lebih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u, ikutilah kalian, ay iltazimu atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin wala naqsin. Ittabi'u maksudnya adalah iltazimu, berpegang teguhlah, atharan Nabi, dengan jejak-jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin, tanpa tambahan, wala naqsin, dan tanpa pengurangan, sama persis, tok. Plek ketiplek. Enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurang. Kalau ditambah, dia akan menjadi gulu, berlebih-lebihan. Kalau dikurang, dia akan menjadi jafa, menyepelekan. Orang yang berada di antara itu la'ala hudan mustaqim, yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, dia berada di atas petunjuk yang lurus. Kalau pertengahan, mengikuti Nabi tanpa menambahkan dan mengurangi. Wala tabtadi'u, yaitu la tuhditsu bid'atan fid dini.
La tuhditsu bid'atan fid dini, janganlah kalian membuat hal yang baru, kebid'ahan dalam agama. Faqad kufitum ay kafakum as-sabiquna muhimmatad dini. Ya, perhatikan harakatnya Faruk. Haitsu akmalallahu ta'ala ad-dina li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa anzala qawlahu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lalu perkataan Ibnu Mas'ud, faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan. Maksudnya apa? Ai kafakum as-sabiqun, orang terdahulu telah mencukupi kalian. Antum terjemahkan dulu fa'ilnya. As-sabiqun itu fa'ilnya. Orang-orang terdahulu, kafakum, telah mencukupi kalian. Muhimmatad dini, terhadap tugas-tugas di dalam agama. Orang-orang terdahulu sudah mencukupi kalian dalam hal-hal yang penting, tugas-tugas dalam agama. Ikuti saja mereka, jangan buat hal yang baru, karena mereka sudah mencukupi kalian. Haitsu akmalallahu ta'ala ad-dina, yang dimana Allah telah menyempurnakan agama untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna, berarti sudah cukup. Jangan membuat hal yang baru. Fala yahtajud dinu ila takmilin, maka agama enggak butuh disempurnakan lagi karena sudah sempurna. Enggak perlu ditambah-tambah lagi karena sudah sempurna. Kemudian yang kedua, min aqwalit tabi'ina, dari perkataan tabi'in. Qala Amirul Mu'minin Umar ibnu Abdul Aziz al-mauludu sanata 63 lil hijrah, al-mutawaffa sanata 101 lil hijrah, qawlan yatadammanu ma ya'ti. Qala Amirul Mu'minin, berkata Amirul Mu'minin Umar bin Abdul Aziz al-mauludu, ya, beliau dilahirkan tahun 63 Hijriyah dan diwafatkan pada tahun 101 Hijriyah. Qaulan, ya, beliau mengucapkan suatu perkataan, yatadammanu ma ya'ti, mengandung apa yang dibawain. Yang pertama kandungannya, ya, yaitu yang perkataan yang tadi kita panjang itu, kif haitsu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu wa ala basarin nafidhin kafu, itu deh sampai terakhir. Kandungan yang pertama, wujubul wuqufi haitsu waqafal qaumu, yakni bihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu fima kanu alaihi minad dini aqidatan wa amalan li'annahum waqafu an ilmin wa basiratin walau kana fima hadatha ba'dahum khairun lakanu bihi ahra. Yang pertama, perhatikan fokus yang enggak tahu ditulis. Wujubul wuqufi haitsu waqafal qaumu, wajibnya berhenti di mana berhentinya kaum. Siapa kaum yang dimaksud? Yakni bihim, yang beliau maksud dengan kaum adalah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Berhentilah di mana Nabi dan para sahabatnya berhenti. Fima kanu alaihi minad din, pada apa yang mereka berjalan di atasnya. Kanu alaihi, ya, mereka berjalan di atasnya. Minad din, dari agama. Aqidatan wa amalan, berupa keyakinan dan perbuatan. Berhenti di mana mereka berhenti.
di mana mereka berjalan di atasnya dari agama berupa keyakinan dan amalan, berhenti di mana mereka berhenti. Kenapa? Li'annahum waqafu an ilmin wa basiratin, karena bahwasanya mereka berhenti di atas ilmu dan pengetahuan yang dalam, itu basirah. Walau kana fima hadatha ba'dahum khairun lakanu bihi ahra. Walaupun pada apa yang terjadi setelah mereka kebaikan, ya ada orang yang mengatakan ini ada ibadah, nggak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi ini baik. Ini ada amalan, nggak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi ini baik. Maka apa kata Syekh? Lakanu bihi ahra. Niscaya mereka lebih patut melakukannya. Mereka lebih semangat daripada antum. Mereka lebih semangat daripada kita. Kalau ada kebaikan pasti sudah mereka lakukan, gitu maksudnya. Tapi tidak mereka lakukan, menunjukkan itu bukan kebaikan, itu bukan ibadah, itu bukan ilmu. Siapa orang yang lebih semangat dalam melakukan ibadah daripada Nabi? Setelahnya, siapa orang yang lebih semangat melakukan ibadah daripada para sahabat? Nggak ada. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, bukan ibadah, itu kuncinya. Karena kalau ibadah pasti mereka sudah melakukannya, karena mereka paling semangat daripada kita. Yang kedua, innama uhditha ba'dahum falaysa fihi illa mukhalafatu hadyihim wa zuhdu fi sunnatihim wa illa faqad wasafu minad dini ma yashfi wa takallamu fihi bima yakfi. Lalu kalau ada orang yang bertanya, lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah yang dilakukan setelah sepeninggal Nabi dan para sahabatnya? Tahlilan, maulid, Isra Mi'raj, zikir berjamaah, apalagi banyak. Apa di sini kata Syekh? Kenapa? Yasinan. Innama uhditha ba'dahum, sesungguhnya apa yang terjadi hal yang baru setelah mereka. Falaisa fihi illa mukhalafatu hadyihim, tidak ada padanya kecuali menyelisihi petunjuk mereka. Hal yang baru setelah mereka berarti menyelisih petunjuk mereka. Wazuhdu fi sunnatihim, dan menolak sunnah mereka, Nabi dan para sahabat. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi dan para sahabat. Wa illa, karena faqad wasafu minad dini ma yashfi, sungguh mereka telah menjelaskan agama ma yashfi, yang memadai, yang mencukupi. Dan Allah sudah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau misalnya agama masih boleh ditambah-tambah, ini ada yang baik, ini ada yang baik, ini ada yang baik, apa gunanya Allah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum? Maka hanya ada dua kemungkinan, Allah yang salah atau kamu yang salah, kan begitu? Allah mengatakan agama telah sempurna, kemudian kata kalian enggak, masih ada ibadah amalan yang baik. Hanya ada dua kemungkinan. Dan pasti, kemungkinan yang pasti kamu yang salah, kita yang salah. Ketika apabila ada yang mengatakan masih ada ibadah, amalan, kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Karena Allah telah menurunkan, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Apa makna sempurna kalau masih boleh ditambah-tambah kalau begitu? Wa takallamu fihi bima yakfi, dan mereka telah menjelaskan padanya dengan apa yang mencukupi, sudah cukup.
Mereka sudah mencukupi kalian. Ikuti saja apa yang diajarkan oleh Nabi dan yang dijelaskan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Jim ketiga, inna minan nasi man qassara fi ittiba'ihim, ya dilanjut fi ittiba'ihim fakana jafiyan, wa minan nasi man tajawazahum fakana ghaliyan, was-siratul mustaqim ma bainal ghuluwi wat taqsiri. Inna minan nasi, sesungguhnya ada dari manusia, man qassara fi ittiba'ihim, yang menyepelekan dalam mengikuti mereka, fakana jafian, maka dia jafi, lalai, menyepelekan. Wa minan nasi man tajawazahum, ada dari manusia yang melampaui, melebihi mereka, maka dia ghalian, berlebih-lebihan. Keduanya dilarang dalam agama. Enggak boleh kita menyepelekan, enggak boleh kita berlebih-lebihan. Harus was-siratul mustaqim wa ma bainal ghuluwi wat taqsir, jalan yang lurus itu antara berlebih-lebihan dan menyepelekan. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah pertengahan antara berlebih-lebihan dan menyepelekan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hum wasatun fin nihali kama anna millatal islami wasatun fil milali. Ahlu sunnah wal jamaah itu pertengahan antara kelompok-kelompok yang lainnya, sebagaimana agama Islam pertengahan di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita lihat, periksa, cek kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah, pasti ada di dalamnya yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka mencoba memahami Al-Quran dan hadis sesuai apa yang mereka pahami, nggak sesuai apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Maka ahlu sunnah wal jamaah pertengahan. Dan itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, pertengahan dalam berbagai hal. Oleh karena itu kita tahu sebuah perkataan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah kekasihmu sewajarnya, karena boleh jadi di suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Musuhilah musuhmu, bencilah musuhmu sewajarnya, karena bisa saja nanti pada suatu hari dia akan menjadi kekasihmu. Pertengahan di situ. Dan juga dalam perkataan, janganlah kalian lembek, fatu'sar, kalian akan diperas. Dan janganlah kalian keras, fatuksar, kalian akan dipatahkan. Pertengahan. Oleh karena itu termasuk kaidah yang besar dalam agama adalah al-wasat, pertengahan. Nggak boleh berlebih-lebihan. Orang dia berlebih-lebihan dalam ibadah sunnah, dia bangun dari jam 12 sholat sampai jam 4, ngantuk, kemudian subuhnya ketinggalan, gak bagus. Dia berlebih-lebihan dalam mengerjakan ibadah sehingga tidak kerja, mencari nafkah, memberikan makan kepada anak istrinya, berlebih-lebihan pun gak bagus. Dan kita tahu tadi 3 orang berlebih-lebihan yang dalam ibadah. Dia mau sholat malam semalam suntuk, dia mau puasa setahun penuh, dia mau tidak menikah, dan dibenci oleh Nabi SAW. Maka pertengahan, was-siratul mustaqimu ma bainal ghului wat taqsir. Yang ketiga, min aqwali tabi'it tabi'in, dari perkataan tabi'ut tabi'in. Ya, tadi sahabat yang pertama, kemudian tabi'un, lalu kemudian yang ketiga ini tabi'it tabi'in. Qala al-Auza'i,
Abdurrahman ibnu Amr al-mutawaffa sanata 57 wa 100 lil hijrah. Alaika bi athari man salaf ilzam tariqatas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin li'annahum mabniyatun 'alal kitabi was sunnati. Dari perkataan tabi'ut tabi'in yaitu qala al-Auza'i Abdurrahman ibnu Amr, beliau diwafatkan pada tahun 157 Hijriah. Beliau mengatakan alaika bi athari man salaf, wajib atasmu untuk berpegang teguh dengan jejaknya orang terdahulu. Maksudnya apa? Ilzam tariqatas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan. Berpegang teguhlah dengan jalannya para sahabat dan tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kenapa harus mengikuti mereka? Li'annaha mabniyatun 'alal kitabi was sunnah, karena bahwasanya jalannya mereka dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Li'annaha kembali ke tariqah, karena bahwasanya jalannya para sahabat dan tabi'in dibangun di atas Alkitab dan As-Sunnah. Maka berpegang teguhlah dengan jejak mereka. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu, yaitu ab'aduka wajtanabuka, walaupun manusia menjauhimu. Ab'aduk dan ijtanabuk sama ya. Wa iyyaka wa ara'ar rijali, jauhilah oleh kalian, tinggalkanlah pendapat-pendapat manusia, yaitu ihdar ara'ar rijali. Wa hiya ma qila bimujarradir ra'yi min ghairi istinadin ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ihdar ara'ar rijal, berhati-hatilah terhadap pendapat-pendapat manusia. Apa yang dimaksud yang kita diperintahkan untuk berhati-hati dari perkataan manusia, pendapat manusia, yaitu wahiyya maqila, dia adalah yang dikatakan bimujarradi ra'yi, hanya sekedar pendapat. Min ghairi istinadin, tanpa disandarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kalau ada pendapat, hanya sekedar pendapat tanpa disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jauhi. Wa in zakhrafuhu, walaupun mereka menghiasinya. Maksudnya apa? Jammalul lafza wa hassanuhu fa innal batila la ya'udu haqqan bi zakhrafatihi wa tahsinihi. Perhatikan ini. Maksudnya adalah jammalul lafza, walaupun mereka memperbagus lafadznya, wa hassanuhu, dan memperindahnya. Walaupun pendapat manusia itu dia diindahkan, diperbagus, dikasih ini, dikasih itu, tetap jauhi. Kalau nggak dibangun, nggak bersandar di atas Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun indah, bagus, membuat orang menangis, membuat orang ini dan itu, jauhi. Kenapa? Fa innal batila, karena sesungguhnya kebatilan la ya'udu haqqan, tidak menjadi benar, bizakhrafatihi, karena dia menghiasinya dan memperindahnya, atau karena dihiasi dan diperindah. Itu mudah. Karena kebatilan tidak akan menjadi hak karena dihiasi dan diperindah. Batil tetap batil walaupun dihiasi dan diperindah. Kemudian kita baca ini matanya dulu. Qala Muhammadu ibnu Abdurrahmani al-Adrami. Masya Allah, ini dia cukup panjang, penjelasannya juga cukup butuh kefokusan. Ya, tadi itu penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dari perkataan sahabat, perkataan Ibnu Mas'ud, dan perkataan tabi'in yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ada kandungan-kandungan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin
Di situ terdapat 3 kandungan. Juga selanjutnya perkataan tabi'ut tabi'in, yaitu Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr, yang beliau mengatakan untuk berpegang teguh dengan jejak para salaf dan menjauhi perkataan manusia yang tidak disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun perkataannya indah, walaupun perkataannya bagus, karena kebatilan tidak menjadi kebenaran, tidak menjadi hak karena sebab diperindah dan diperbagus. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah nanti di esok hari kita akan lanjut perkataan Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.